Pemirsa, kayu sering dijadikan material dasar yang cukup populer dalam pembuatan berbagai produk handmade seperti salah satu warga Jember yang memproduksi peralatan makan, aksesoris hingga perabotan rumah tangga dari bahan dasar kayu. Informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Berita Jember hari ini. Namun sesaat lagi kami hadirkan Tajam Sepekan untuk mengetahui informasi yang terjadi di Jember selama sepekan. Saya Priman Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir pastinya menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha ataupun pengrajin kayu. Apakah menjadi musibah ataukah justru membawa berkah? Bagaimana halnya dengan pengrajin seni kayu yang ada di Jalan Raung 3, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember? Kita akan mengetahuinya selengkapnya. Pemirsa, ini saya sudah bersama dengan Mas Gufron. Halo Mas, ini lagi repot ya? Sibuk banget nih, banyak banget orderannya. Oke, ini saya gangguin ya Mas ya? Apa perlu saya bantu nih? Oh, enggak perlu, nanti kotor. Aman bajunya. Aman bajunya. Ini proses apa nih Mas? Ini perapian aja, Mbak. Oh, perapian sudah selesai ya? Bisa dikatakan 70% 70%. Baru perakitan, ini untuk merapikan yang lubang-lubang. Oke, lanjut. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai ya Mas di dalam ya Mas? Monggo, Iya, Mbak. keluarin dulu aja. Pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan Mas Gufron. Kita akan ngobrol atau berbincang-bincang lebih dalam lagi terkait pengrajin kayu bagaimana saat ini di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Apakah menjadi musibah atau justru membawa berkah bagi beliaunya? Halo Mas Gufron, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terkait pandemi sebenarnya pasti pengaruh bagi semua pengusaha. Dari saya pribadi, kalau pengaruh ada Mbak pastinya. Tapi seiring dengan waktu, awal-awal pandemi bagi saya itu orderan sangat banyak Mbak. Sampai overload, saya bisa berbagi sama teman-teman. Cuman untuk new normal sendiri itu bagi pengrajin rata-rata itu baru kerasa, sangat kerasa sekali. Karena apa? Kemungkinan dari pihak-pihak konsumen itu mulai cari uang lagi gitu. Jadi untuk order sendiri memang pasti menurun, cuman bagi saya sendiri, bagi saya pribadi, gimana caranya saya nggak menunggu orderan dari konsumen. Jadi saya gimana cara lebih berkreasi, gimana caranya kreasi saya itu lebih bisa dipandang sama konsumen, calon konsumen, dan itu masih berguna dan berharga lah. Mas, ini Mas Gufron menekuni usaha seperti ini udah berapa tahun? Saya mulainya itu akhir tahun 18. Akhir tahun 2018. Kemudian untuk keahlian yang didapat selama ini bagaimana, belajar atau mungkin dapat kayak dari orang tua atau bagaimana itu Mas? Kalau saya pribadi sebenarnya seneng tentang seni. Jadi jadi seni, memang dasarnya seni. Terus yang kedua pengen mengeksplor lah apa yang sekiranya saya pengenkan. Nah, itu yang saya curahkan. Dari kayu sendiri saya belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi saya pernah di dunia properti perumahan. Nah, dari sana saya ingin
berkarya dan punya usaha pribadi. Ini untuk produk atau barang pertama kali yang diproduksi oleh Mas Gufron ini apa, Mas? Awal pertama kali itu jam kayu sebenarnya. Jam kayu. Jam kayu. Kebetulan ada di rumah. Itu kalau dibilang berharga, sangat berharga bagi saya, Mbak. Soalnya apa? Kalau saya buat sekarang, dalam hitungan menit sudah jadi sampai finishing. Tapi kalau waktu saya membuat pertama kali, dengan keterbatasan alat, keterbatasan ilmu, jadi saya benar-benar ingin trial, mencoba sesuatu yang baru. Itu 3 hari baru jadi, Mbak. Dan itu pun nggak rapi sama sekali. Tapi itu sejarah bagi saya lah. Nah, Mas, dari produk-produk yang lain selain dari jam kayu, Mas Gufron ini produksi apa saja ini, Mas? Jadi awalnya memang craft, Mbak. Jadi kerajinan, dari kerajinan itu ternyata pasar khususnya di Jember sendiri itu furnitur. Jadi untuk kerajinan sendiri, konsumen ini nggak begitu melirik sebenarnya, karena biasalah daya konsumtifnya itu pengennya murah, bagus. Sedangkan produk-produk dari industri pabrik atau gimana itu yang besar-besar kan relatif sangat murah. Ada yang pengen murah berkualitas, tapi ada juga yang ono rego ono rupo. Nah, itu. Jadi mangsa pasar saya itu yang ada harga, ada rupa, itulah, Mbak. Dari barang-barang yang diproduksi oleh Mas Gufron ini kan dari kayu ya, bahan Dari kayu, utamanya. ya, dari kayu. Ini dari kayu apa saja, Mas? Jenis apa saja? Jadi awalnya itu saya pakai kayu palet. Jadi itu dibilang kayu bekas palet gitu, Mbak. Jadi limbah kayu. Jadi saya mengawal dari limbah kayu. Kenapa? Yang satu pasti lebih murah. Yang kedua ternyata limbah kayu itu sendiri kayak yang istilahnya sekarang jadi Belanda, itu punya karakter kayu yang sangat bagus. Nah, jadi saya trialnya ke sana. Lambat laun 1 tahun terakhir ini jadi Belanda itu menjamur, Mbak. Maksudnya menjamur, industri furnitur jadi Belanda itu menjamur. Jadi saya gimana caranya itu mengeksplor lagi. Nah, gimana caranya saya nggak seperti yang lain, saya mengeksplor kayu-kayu lokal. Kita berbicara mengenai harga ini. Harga yang ditawarkan dari produk yang telah diproduksi oleh Mas Gufron ini mulai dari harga berapa sampai berapa sih, Mas? Kalau dari harga relatif, Mbak. Relatif. Soalnya kan saya kan pakai custom. Terus ukuran itu nggak selalu segitu-segitu aja. Jadi saya menyesuaikan tempat, dan saya relatif murah karena apa? Saya tidak pakai jasa tukang. Jadi saya ini benar-benar kayak saya sendiri, dan itu pun selama ada yang pesen saya selalu update. Ini nyampe sini, ini nanti diapakan itu tetap. Kalau dari harga, barang terkecil saya biasanya pot, Mbak, pot bunga. Itu mulai dari 15.000. 15.000, dan itu sudah finishing cat, sudah mengkilap gitu. Pesan saya untuk rekan-rekan yang pengrajin kayu, sekarang memang sepi, tapi gimana caranya kita terus berkarya. Kita nggak harus selalu menunggu orderan, kita menjemput pun kita nggak tahu menjemput kemana. Kita terus berkarya sajalah. Apa yang kita pikirkan, ada ide-ide baru, kita curahkan aja ke sebuah karya kita. Mungkin dari karya-karya kita itu bisa dinilai berharga sama orang-orang sekitar lah. Terus jangan pantang menyerah, karena kita pasti punya kebutuhan. Apalagi bagi yang punya keluarga, kita harus mencukupi kebutuhan kita. Dari sana, the power of kepepet itu pasti ada, Mbak. The power of kepepet itu salah satu pendorong kita untuk selalu berkreasi. Inspiratif sekali ya, Mas, apa yang disampaikan oleh Mas Gufron. Terima kasih, Mas Terima kasih, Gufron, Mbak. sudah Sama-sama, mengizinkan Mbak. saya untuk melihat workshop dari Mas Gufron ini. Workshop Semoga- kecil, iya. Mbak. Semoga tetap
eksis ya Mas. Amin, Tetap amin, semangat dan amin. juga Bantu doanya, ya, Mbak. Amin. Saya tidak bisa hanya membantu doa Mas. Oke. Bantu pemasaran juga. Promosi. Dan pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Mas Gufron, pengrajin seni kayu yang ada di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Memang pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir ini tentu sangat menjadi tantangan atau keluhan bagi siapapun itu. Namun tidak melulu menjadi musibah, tapi justru membawa berkah bagi kita semua. Demikian tadi pemirsa, saya Prima Fantari, Yoyo Puji melaporkan.